Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan calon guru P3K yang dalam hal ini barangkali masih menunggu ya pengumuman seleksi administrasi dari Kemendikbud. Berikut saya akan sampaikan informasi terkait dengan pengumuman seleksi administrasi guru P3K terbaru, yang mana sesuai dengan jadwal di awal bahwa bagi Bapak Ibu guru yang tidak lulus seleksi administrasi akan diberikan waktu untuk melakukan sanggahan mulai tanggal 2 Agustus hingga tanggal 6 Agustus malam. Yang mana sejatinya memang sejak 2 Agustus pengumuman seleksi administrasi untuk guru P3K juga sesuai jadwal di awal sudah seyogianya bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru di portal SSC-ASN, sehingga jika ada Bapak Ibu guru yang berkas administrasinya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Panselnas, itu seharusnya sudah dapat diajukan sanggahan. Sementara hingga 6 Agustus malam pengumuman seleksi administrasi belum juga disampaikan oleh Panselnas, sehingga Bapak Ibu guru yang nantinya tidak lulus administrasi sesuai jadwal awal sudah melewati waktu sanggah. Nah, hari ini saya coba buka kembali ya portal SSC-ASN untuk mengecek tentang pengumuman seleksi administrasi. Di sini disebutkan periksa status verifikasi Anda 2 Agustus, pengajuan sanggahan dimulai tanggal 4 Agustus ya. Dan disebutkan di sini peserta diberikan waktu 3 hari untuk melakukan sanggahan. Jadi sampai dengan tanggal 6 Agustus malam. Kita coba cek pengumuman terbaru di hari ini. Nah, hingga di hari ini ya, di pagi ini pengumuman seleksi administrasi untuk guru P3K memang belum ada ditampilkan oleh Panselnas. Nah, terkait dengan jumlah pendaftaran untuk guru dan CPNS, kalau kita ikuti informasi yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di hari penutupan pendaftaran, Panselnas menyatakan bahwa jumlah pelamar itu adalah 4.030.090 orang, yang mana disampaikan pelamar yang telah mengumpulkan formulir sebanyak 2.200.473, telah terverifikasi 449.002, dan tidak memenuhi syarat ada disampaikan 1.380.615. Inilah informasi awal yang diperinci oleh Kemenpan. Dari 4.030.090 peserta itu ya, di 27 Julinya disampaikan bahwa jumlah pelamar terdiri dari 3.033.455 untuk CPNS, 921.361 orang untuk posisi P3K guru, dan 75.337 orang untuk P3K dan guru. Dan kalau kita perhatikan jumlah CPNS di sini 3 jutaan lebih, sementara untuk guru adalah 921.000. Untuk seleksi administrasi CPNS bisa diselesaikan oleh Panselnas tepat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Namun untuk guru P3K dengan jumlah 921.361 ya, ini jauh di bawah pelamar CPNS, sampai sekarang belum bisa diumumkan oleh Panselnas. Lalu apa kendalanya? Nah, kalau kita lihat memang secara teknis untuk CPNS barangkali yang perlu diverifikasi oleh Panselnas adalah dokumen yang dikirim ya. Sama halnya seperti guru P3K, untuk CPNS juga harus mengirimkan kartu tanda penduduk, scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan, scan transkrip nilai, kemudian pas foto, kemudian kalau ada sertifikat bagi pelamar ini juga diminta untuk diupload. Andainya P3K guru ini juga mensyaratkan hanya tentang berkas administrasi ini, bisa dipastikan bahwa di tanggal 2 seluruh guru P3K juga sudah akan mendapatkan informasi tentang pengumuman administrasi ini. Namun kalau kita lihat bahwa untuk guru P3K selain administrasi berkas, ada salah satu syarat verifikasi yang harus dijalankan oleh Kemendikbud, dan inilah yang menjadi hal yang membuat pengumuman ini belum juga bisa disampaikan oleh Kemendikbud, yang mana sebelumnya sesuai dengan penjabaran juknis yang disampaikan oleh Kemenpan nomor 28 tahun 2021 terkait dengan pemilihan formasi, bahwa disampaikan di nomor 5 penjabarannya, dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud
dimaksud dengan angka 2 tersedia lebih dari satu dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar berasal dari sekolah tersebut, pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Ini yang pertama penjabarannya. Lalu dijelaskan lebih lanjut, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut. A. Kelompok pertama yang berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut. B. Kelompok kedua yang berisi pelamar yang berasal dari sekolah. Kemudian nomor 7, pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompok masing-masing. Dan nomor 8-nya, pelamar pada kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi kebutuhan P3K sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Serta nomor terakhirnya di sini, dalam hal kebutuhan P3K dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Inilah yang menjadi persoalannya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya penjabaran juknis ya terkait dengan verifikasi pemilihan formasi ini memang sulit untuk diselesaikan secara secepatnya, mengingat di sini Kemendikbud tidak ingin merampas hak Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan juknis, maka pemilihan formasi ini sangat menentukan kelulusan Bapak Ibu sekalian, apakah sesuai dengan kelompok A atau kelompok B. Sehingga dalam hal ini tentunya panitia tidak dapat melakukan pemeriksaan sama halnya seperti berkas CPNS. Dan tentu saja ya Kemendikbud akan melakukan verifikasi ini sebaik mungkin dan sebenar-benarnya sehingga tidak ada satu orang guru P3K pun yang akan dirugikan. Lalu kemudian di jam 3 sore tadi ada informasi yang disampaikan oleh Panselnas bahwasanya 3,2 juta CPNS dan P3K 2021 lolos seleksi administrasi. Ini bocorannya Bapak Ibu sekalian di akhir masa sanggahan. Nah, Badan Kepegawaian Negara mencatat 3.290.054 peserta calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2021 lolos seleksi administrasi. Sementara total peserta yang mengikuti seleksi administrasi CPNS dan P3K mencapai 4.030.773. PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Pak Paryono mengatakan data peserta yang lolos bakal mengikuti seleksi kompetensi dasar SKD atau seleksi kompetensi P3K. Pasalnya masa pengajuan sanggah masih dibuka hingga hari ini, maksudnya semalam, dan hasilnya akan diumumkan pada 15 Agustus sehingga jumlah peserta yang lulus kemungkinan bisa lebih banyak jika sanggahannya diterima. Lalu dilanjutkan, keseluruhan peserta yang lolos tersebut akan memperebutkan 659.064 formasi CPNS maupun P3K. Rinciannya sebanyak 126.741 formasi CPNS, 506.252 formasi P3K guru, dan 26.071 formasi P3K non-guru. Penyenggahan hasil seleksi administrasi CPNS dan P3K sendiri hanya berlaku bagi peserta yang tidak memenuhi syarat atau TMS, namun bukan karena kesalahan peserta atau dokumen tidak valid. Jika melalui sanggah didapati peserta tidak lolos karena kesalahan verifikasi pada seleksi administrasi, maka instansi bakal menindaklanjuti sanggahan tersebut sesuai ketentuan yang ada. Instansi memiliki waktu 10 hari untuk menjawab sanggahan peserta. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian barangkali kendala yang dialami oleh Panselnas sehingga pengumuman seleksi administrasi untuk guru P3K ini masih belum bisa disampaikan. Nah, dalam hal ini ya tentu saja siapapun Bapak Ibu tidak akan dirugikan akibat dari keterlambatan ini. Ya, ini memang murni kesalahan teknis sehingga Bapak Ibu sekalian barangkali cukup bersabar saja setelah selesainya verifikasi yang dilakukan oleh Kemendikbud. Tentunya pengumuman seleksi administrasi ini akan segera disampaikan dan saya yakin tidak akan ada Bapak Ibu guru seperti yang saya sampaikan tadi dirampas haknya sesuai dengan juknis yang pernah disampaikan sebelumnya. Barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.